Ya. Oke, halo semuanya. Siap-siap dulu ya. Oke. Halo, selamat malam Kak Halo Jidi. Pak, malam Selamat. Pak. Ya, kita akan mulai 1 menit lagi ya Pak. Boleh Pak, thank Ya, you Pak. thank you Pak. Sudah meluangkan waktu di hari Minggu. Iya, Kita ngobrol-ngobrol nih tentang saham. iya, Kalian nemenin hari Minggunya teman-teman semua yang nonton nih. teman-teman, iya. Oke, sebentar. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak William, Pak William Baik. apa kabar? Ya, sama baik Pak. Baik. Sudah hari Minggu, apa akhir bulan juga tidak kerasa. Akhir bulan juga reversalnya belum kerasa maksudnya. Betul. Iya. Baik Pak, kita mulai ya Bitalk malam hari ini. Boleh, silakan. Oke ya. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah join. Selamat malam teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk join Bitalk pada malam hari ini. Pada edisi malam hari ini kita collab bersama rekan saya Kak JD dari uh, funtrading.id. Jadi malam hari ini kita bicaranya juga akan lebih santai, lebih fun tentang bagaimana kita itu bisa trading dengan relax, dengan fun, dan juga tentunya meskipun fun tapi tetap cuan. Nah, Iya, memang belajar trading ini ilmunya atau jurusannya juga banyak, tapi kali ini bersama Kak JD Darmawan kita akan membahasnya secara ringan dan santai untuk teman-teman semua. Nah, kita langsung aja sapa Kak JD. Gimana Kak? Halo Kak, halo kabarnya? Pak Selamat William, malam Kak terima JD, kasih. gimana kabarnya? Baik, Nah, mungkin Pak. sebelumnya kita kenalkan dulu, bisa dikenalkan backgroundnya Kak JD seperti apa, kemudian aktivitas sehari-hari juga seperti apa belakangan ini, dan juga mungkin sedikit profil dari Kak JD supaya kita lebih kenal, kan katanya tak kenal tak sayang gitu Pak. Ya, Pak William terima kasih. Saya udah kebiasa manggil Pak, jadi nggak apa-apa ya, Gak tanpa apa-apa maksud apa-apa. Pak. Eh, Ya. Jadi saya, teman-teman ada yang manggil saya Denny. Tadi saya Hmm. mau nyapa juga ada Pak Indra, itu senior saya Pak, Indra Rangkuti. Oh Selamat malam iya Pak Pak. Indra. Saya background kalau sekilas saya dulu sekolahnya perkapalan Pak. Terus habis Oke. itu sekarang saya banyak aktif di mungkin saya belajar trading. Nah, aktivitas sehari-hari saya jalankan perusahaan yang fokusnya di outsourcing sama Oke, oke. sama belajar trading. Iya, trading Pak. Iya, Oke, ya. mantap. Apalagi Nah, jadi ya Pak ya. teman-teman gimana? Apalagi yang kurang ya. eh ya mungkin apa ya? Harusnya sih cukup aja, Pak. Iya. Kita Sama juga ini Pak William, saya lupa sebelumnya saya terima kasih udah diajak ngobrol sama Bitrate karena saya oh iya kan Pak. termasuk baru ya Pak. Jadi Bitrate Ya. itu termasuk salah satu tempat yang memang jadi referensi saya untuk belajar. Oke. Ya, Pak. Terima kasih juga. Nah, teman-teman, mungkin yang kurang tadi adalah jangan lupa untuk follow Instagramnya Kak JD ya di Ya, @funtrading.id. ya, ya. Nah, Sama juga jangan Bitrate, lupa itu. Instagramnya Bitrate juga. Ya, nah berhubung hari ini juga sudah hari Minggu, besok udah hari kerja lagi nih.
Nah, topiknya kan nggak berat-berat. Nah, mungkin kita bahas dulu mengenai market kita, IHSG, pasar saham kita bagaimana nih Pak. Ya, Nah, soalnya kan selama 1 minggu terakhir ini kok warna merahnya banyak. lebih tebal dari yang warna hijau ini. Bagaimana ini? Dan engulfing lagi. Iya, besar banget engulfing. Besar banget. Saya coba back kamera ya Pak ya. Ya Pak, Saya belum silakan yang pernah. bagi teman. Kelihatan nih Pak ya. Ya, kelihatan, kelihatan jelas. Mudah-mudahan Ah, sebentar. Oke, nggak bisa full kelihatannya gini. ya, tapi ini sudah cukup jelas nih Pak. Ingat wave ya Pak ya? Iya ini Ya masternya Pak. nanya. Iya Pak, mudah-mudahan nggak salah Pak. Saya Ah, Pak, aman aman Pak. kalau view saya sudah selesai kalau last low-nya tidak di break ya Pak ya. Ada Betul. di kurang lebih 6710, 6704 sekian ini Pak. Ya, Em, Jadi 345-nya ini empatnya sama satunya juga masih tanda tanya karena saya juga bukan expert di Elliott nih, tapi secara rules-nya masih memenuhi karena nggak masuk ke area satu. mm-mm. Kemudian ini kalau kita nyalakan RSI-nya di bawah saya nggak bisa kecilkan ini, saya nggak tahu Pak. Ya, RSI-nya juga ada divergen. Mudah-mudahan ini reversal Pak. betul betul. Ya, Ini view saya gini Pak, silakan kalau Pak William gimana ini? oke. Ya, kalau saya sih cukup setuju dengan view-nya Kak JD. Tapi dan ya memang kemungkinan besar mungkin akan ada rebound mungkin ya Hmm, untuk minggu depan itu. Tapi juga masih belum ada konfirmasi untuk reversal bullish yang jelas saat ini. Jadi ya lebih konservatif aja kalau saya view-nya ke depannya. iya, Soalnya secara eh, ekonomi, makroekonomi dan ekonomi globalnya juga belum mendukung untuk IHSG-nya ini bisa kenceng naik ke atasnya. Tapi memang iya, iya. ada potensi nih. Ya mungkin untuk 1 minggu ke depan eh, tidak sesadis Tidak. minggu lalu lah turunnya. Oke, oke. Iya, Pak. Agak tenang Nah, minggu depan Pak ya. ya kita berharap seperti itu, nggak terlalu kencang-kencang juga gitu. Iya, iya. Nah, ini kita kan juga akan bicara mengenai trading khususnya di saham. Nah, kan ada banyak orang yang mengatakan kalau trading ini adalah bisnis. Nah, kalau menurut Kakak kenapa demikian gitu? Atau ada pendapatkah mengenai trading as a Oke, business gitu? oke. Jadi saya setuju sama Pak William ya. Memang ada beberapa teman-teman yang ya teman ya yang sudah kenal lama ya, yang baru kenal tuh bilang trading itu judi. Nah, kalau menurut saya kita ngomong trading itu judi dulu Pak ya, baru nanti kita Ya, simpulkan. Kalau menurut saya judi sendiri itu kan, gambling itu kan harus memenuhi dua mm, kriteria. Permainannya sama pemainnya. ya, Game-gamenya sama playernya ya. Ini ada, kalau Pak Indra masih ada ini, saya belajarnya dari Pak Indra dan komunitas. Nah ya, kalau dua-dua tidak terpenuhi, ya kita nggak bisa bilang itu judi. Jadi kita misalnya nonton sepak bola juga bisa jadi judi, Pak. Padahal itu sepak bola kan. i, Gamenya sepak bola, tapi kita mentreatnya totoan, ya, taruhan gitu. mm, Tanpa kita, ya kita bisa bilang secara statistik dan lain sebagainya, tapi tetap bisa ada unsur judinya. mm, Nah, trading sendiri menurut saya bisnis tuh, nah sudut pandangnya sekarang kita geser. Trading itu kan sebenarnya berdagang, Pak. betul, Dagang itu kan betul, betul. kita nyari barang yang bisa kita jual lebih mahal sehingga kita dapat keuntungan. Nah, Ya, kalau pedagang-pedagang itu nggak punya strategi, nggak punya, dia nggak tahu barang murah itu seperti apa, dia betul. nggak tahu belinya di mana, ya dia pasti merugi. Nah, Ya, nah para pedagang ini kita
yang para pedagang kecil ataupun besar kita bisa sebut mereka berbisnis, mereka melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Mm. Jadi kalau kita mau trading ya mestinya otaknya jangan kepingin cepat kaya, Betul. harus mau gimana sih nentukan barang ini murah, kita belinya di Ya, mana, kapan, berapa, apa? kita punya modalnya berapa, gitu Pak William. Iya, betul, Punya betul, modal Pak. misalnya cuma 100 juta dihabisin buat beli barang yang katanya murah. Habis itu Nah, itu. ternyata dijual nggak bisa lebih Aduh, mahal. iya. Ya, ya kalau kita konsul dengan sesama pedagang pasti kita dibodoh-bodohin. Mm-mm. Kira-kira mungkin gitu Pak. Saya Baik. kurang jago menjelaskan. Mungkin mungkin bisa disimpulin sama Pak William Ya, di kita saling discuss saja, Pak. Ya, memang secara istilahnya pun kan trading itu berdagang ya, otomatis ya harusnya logikanya kan juga ini bisnis gitu, bukan iya. cuman ya kita main-main lah kayak kan istilah yang umum itu atau sempat umum lah atau mungkin sekarang juga masih populer kan main saham gitu, Main saham. kayak main Mobile Legend gitu-gitu kan. Beda, ini kita ya berbisnis gitu, ada strategi, ada Iya, ilmunya juga gitu. iya, iya. Nah, ada planning juga gitu, mungkin seperti bisnis plan. Nah, kalau secara planning gitu untuk mencapai ya pastinya kita bekerja berbisnis di pasar saham kan cari cuan. Nah, bagaimana planning yang mungkin bisa Kak JD sharing ke sobat-sobat Bitrate maupun teman-teman dari fund trading yang sedang nonton nih malam hari ini. Planning untuk kita trading itu bijaknya seperti apa, Pak? Ya, yang gampang-gampang aja lah Pak. Kalau kalau saya ya disesuaikan sama modalnya. Terus jangan gini, kalau kita mau bisnis, kita belum Hmm, kuasain bisnisnya, jangan berani-berani ngutang. ya. Itu dasar banget Pak. Habis itu kalau terus terus gini Pak, stepnya itu dari satu jadi dua, dari dua jadi Ya, empat, dari empat jadi dan seterusnya. Jadi seterusnya. kita mulai dengan yang realistis dulu. Jadi kan nggak bisa kita dari satu jadi 100 gitu ya. Nah, itu, Pak. Ya, mungkin some people bisa seperti itu ya. Dan terus Ya, satu orang dari 1.000 pelaku bisnis, habis itu karena sekarang zamannya media terus dibesar-besarkan ceritanya sehingga persepsi orang baru ini, wah kalau trading saham tuh bisa dari satu jadi 100. Nah ini kita juga mm, mesti pilah-pilah informasinya supaya kita nggak ngikut-ngikut ya. ya, Jadi supaya Kak yang harus. iya yang paling penting menurut saya realistis sih Pak. Hmm, Jangan jangan terus masuk ke trading itu ini kayak kayak tempat kita kayak nemu apa tambang emas terus kita bisa ambil sesuka kita gitu ya. mm-mm. Cara Iya, mikirnya kita harus tetap realistis ya berdagang, punya modalnya berapa, sudah tahu belum? Kalau belum betul. tahu ya dipelajarin. Itu dulu sih Pak, nggak usah ngomong yang Ya, ya technical terlalu analysis jauh itu ya, part of ya part nantinya dari ya. bisnisnya gitu. Betul, Tapi kalau udah detail. udah detail, tapi juga bukan segalanya gitu. Kalau kita bisa Bukan analisa segalanya. pas tradingnya jadi bagus gitu kan, Nggak bisa trading loss tidak gitu Pak cuma ya. iya, tidak cuma satu komponen aja, analisa Betul, teknikal kah atau analisa fundamental saja gitu. Ya betul, menarik betul. memang. Mungkin kita karena di zaman sekarang ini banyak mendapatkan informasi ya dari sosial media kah, media mainstream itu eh mungkin secara nggak sadar kita jadi melupakan yang basic, Betul. terus ya loncat ke hal-hal yang sudah cukup advance tapi Ya, dasarnya belum kuat gitu. ya, ya. Nah, itu juga mungkin teman-teman kita agak kelupaan gitu. Ini juga ada baiknya kita juga refresh kembali basic-basic kita seperti apa gitu. Nah, Iya. eh, em, tadi juga menarik Kak JT bilang jangan start dengan utang gitu. Mungkin kalau kita di dunia trading
ada istilah atau mungkin fasilitas yang bisa kita dapatkan dari broker seperti trading limit Asih, gitu. limit Nah, ya. itu kalau menurut Kak JT dengan kerangka berpikir yang tadi disampaikan, bagaimana kita memandang tulisan trading limit di platform online trading itu supaya tepat gunanya, kapan kita boleh pakai, kapan kita boleh pakai, Ya, atau mungkin secara perspektif bisnisnya itu seperti apa untuk trading limit lah. ya, ya, Pak William. Jadi saya pakai Pak, sometimes. Ya, Cuman sometimes itu. kalau kita ngomong secara umum Pak ya, jadi Ya. kita itu mesti mesti ya tadi balik ke realistis ya, bahwa Hmm. once kita pakai utang itu kita mesti yang pertama kita harus pastikan itu kembalikan. Iya. Jadi pada saat teman-teman mau berhutang itu memang sudah harus punya terbiasa terlatih dengan mental yang tugas pertamanya kembalikan. Mm-mm. Nah, profitnya nanti gitu. Nah, Iya. kebanyakan teman-teman yang pakai trading limit itu BEP saja sudah oke, gitu Pak. Karena kalau kita minus ya kita jadi susah kembali. Itu sudut pandang yang pertama. Kedua, menurut saya buat teman-teman yang belum terbiasa, belum terlatih dan masih sedang berlatih, pada saat ngelihat trading limit di aplikasi itu ya fasilitas itu nggak selalu harus kita gunakan. Kembali lagi ke yang tadi definisi berjudi ya. Kalau kita nggak tahu terus kita pakai asal-asalan tuh kita kita memenuhi unsur playernya berjudi. Meskipun gamenya disediakan sama sekuritas bukan untuk berjudi. Jadi salah satu memenuhi saja kita sudah mendekati ke berjudi. Padahal ini kan berbisnis. Betul. Bedanya kalau bisnis beneran, misalnya kita mau kulaan sayur gitu Pak ya, itu kan kalau nggak punya uang ya pinjam tetangganya. Kalau ini kan Iya, disediakan sama sekuritas. betul. Dan Disuruh barangnya minjem juga malah. semi-semi abstrak karena digital gitu. Kalau Iya, sayur kan ya barangnya ada, bisa kita pegang betul, gitu, betul, bisa kita makan betul. juga. Iya, Ya itu jadi dimudahkan ya nuansa. Pak ya, Iya, utangnya. dimudahkan muter uang. Kadang takutnya kita yang keputar. Iya, Agak kita susah. yang mounting. Kita yang penting karena kita belum kokoh mungkin ya secara Ya, eh, dasar tradingnya atau juga ilmunya gitu. iya, Ya itu juga bicara soal trader dan gambler itu kadang juga tipis-tipis Pak. Jadi betul Pak. ada teman-teman itu juga yang tanya, apakah investasi atau trading itu pekerjaan yang halal gitu atau pekerjaan yang beneran pekerjaan atau itu cuman kayak karena memang kan ada banyak cerita orang mencoba trading kemudian bukannya dapat rezeki malah keluar rezeki. Nah itu eh, gimana ya mungkin karena tadi sempat kita discuss soal gambling ya, Ya, batasan antara trading dan gambling atau trader dan gambler itu bagaimana Pak, supaya mungkin kita juga bisa mengantisipasi gitu, wah ini kayak kok kelihatannya saya sudah terlalu emosional mengarah ke gambler ya, gitu bukan trader lagi. ya. Berarti kita kan ngelihat dari sisi playernya ya. Ya, Ya. menurut saya teman-teman yang pernah judi apa main main capsa, main Ya. blackjack, yang cuman pakai duit bohongan itu, ya Mm-mm. semua yang kita rasakan, semua strategi yang kita lakukan di situ itu termasuk termasuk aktivitas berjudi. Jadi satu, kita nggak benar-benar tahu. Jadi em, trading pun itu probabilitas, Betul. tapi bisa di manage gitu Pak ya. Eh, Minimal kita risknya bisa manage. Tapi kalau misalnya kita main poker atau capsa, saya nggak terlalu jago sih main poker, main capsa ya. Ya. Dulu kalah terus soalnya Pak saya. Itu kan ada yang kalau kita udah buka bid sekian, itu satu meja harus buka bid segitu juga. Betul. Nah, kondisi-kondisi seperti itu. Jadi gampangnya, karena saya juga bukan akademis yang bisa menjelaskan, gampangnya kalau kita Mm. mendekati kondisi perasaan
pikiran, emosionalnya seperti kita main itu berarti kita sudah mulai mengarah ke berjudi. Sementara Oke. di trading itu kita perlu risk management. Risk Mm-mm. rewardnya berapa, kita mau masuk atau enggak, terus Ya, kita mau belinya di mana, terus kalau ini tidak sesuai perencanaan kita, kita keluarnya gimana. Itu benar-benar risk management, itu benar-benar strategik. Jadi nggak mm. ada yang, waduh ketinggalan, terus mau beli Masuk, sekarang gitu. Masuk, masuk kejar. dibawa Ya, turun bingung. Jadi udah nggak boleh ada ya, kalau kita mau pakai insting Pak ya, kita mesti harus memenuhi kriteria sangat terlatih ya, gitu. mengalami. Nah, ngomong halal sama tidak itu lebih ke saya acuannya kalau memang teman-teman ngomong halalnya secara aturan syariah itu, Mm, ya saya nge-refernya ke yang saham-saham syariah. Karena saya nggak betul. hafal tuh aturan halalnya. Tapi yang jelas di saham itu saya nggak ngelihat kita, jarang ya ada gambler yang terus sukses di saham itu. Iya, betul. Belum belum pernah kenal saya Pak, belum pernah kenal Belum. beneran. Ya, Semua setuju. yang sukses itu selalu punya strateginya masing-masing dan nggak Betul. sama strategi. Nggak sama, betul. Ya, jadi ini ya memang sebetulnya eh ya seperti yang tadi sempat disampaikan kan, aktivitas apapun sebetulnya juga bisa dibuat gambling Iya, seperti sepak bola kan iya, atau judi-judi yang lain gitu. Cuman untuk menarik sensasinya gitu. Jadi kita betul. bukan memusingkan urusan uangnya lagi atau Ya, profitability-nya lagi, tapi ya kita mencari adrenalin mungkin cuma betul, tempatnya betul, salah. betul. Itu nyandu Iya, soalnya Pak kalau udah adrenalin Pak. iya betul. Nyandu banget. Itu nggak gampang Ya, harusnya. Saya juga sempat ada dengar cerita-cerita yang seperti itu tuh, ya serem juga gitu karena ya, akal ya, sehatnya sudah ketutup, agak kabur karena ya mungkin emosionalnya ya. ya. Ya, 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 ya. itu Nah, orangnya back to yang itu yang bersangkutan udah gambling sekali. Mau gamenya apapun dia akan main kayak gitu Pak. iya mungkin juga karena ada unsur gak terima juga gitu ya. Aduh Oh kok saya iya, lost. Aduh iya, kok saya nggak bisa. Mungkin nggak lost sih. Kok kelewatan profitnya gitu. iya, Dan kan hitungannya cepat gitu. Mungkin tidak selama beberapa bulan gitu. Mungkin hitungan minggu atau 1 bulan aja. Bahkan mungkin hari gitu. Nah, emosinya iya. eh, lebih mudah terserang mungkin ya. Nah, kalau Market kita dilawan. market gawan gitu, merasa diri sudah on fire gitu, bisa ngalahin market, cuman Iya, ternyata cuma merasa aja gitu. Nah, kalau kita back to topic nih Pak. Nah, kita kan juga ingin bisnis kita, konteksnya kali ini trading kita ini menghasilkan cuan lah, konsisten juga gitu. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu, bisnis itu selalu ada resikonya. Nah, kalau betul. di dunia trading ini resikonya seperti apa, Pak? Oke. Ya, kalau di trading resikonya harusnya kita bisa ukur ya. Jadi jangan entry di trading yang kita nggak bisa tanggung resikonya. Jadi Oke, saya belajar juga dari beberapa teman-teman senior itu. Jadi kalau mau trading atau ya, mau dagang Pak ya, ya betul, gampangnya contohnya dagang. Itu kita siap dulu lossnya berapa. betul. Kalau misalnya, let's say lah kita ngomong, saya cuma mau loss 10 juta. Ya sudah, Ya, 10 juta itu yang kita manage, kita atur. Habis itu baru kita ngelihat, kalau saya kulak sayur, potensi lossnya 10 juta. Dengan hmm, modal 100 misalnya. betul. Nah, potensi profitnya berapa ya? Kita mesti tahu harga sayur, terus Hmm, trennya harga sayur itu bagaimana, kalau lagi musim ya, panas seperti ini gimana, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Itu ke detailnya. Tapi kuncinya pertama adalah loss-nya dulu yang kita mesti siap. betul. Jadi jangan punya duit 100, kamu siap loss berapa? Oh nggak mau loss, harus menang. Ya udah, menurut saya Wah, stop aja dulu. Kita nongkrong aja minum kopi, mancing-mancing, bayar kolam ya, pancing gitu lebih santai kan? nggak Kan bisa itu nggak loss. itu.
Ya, Kecuali kalau oke saya mau loss 10% dari modal saya. Ya sudah, itu yang hmm, kita maintain. ya, Benar-benar baru kita pakai ilmunya, manajemen resikonya, risk reward rasionya, analisanya bagaimana dan lain sebagainya. Jangan sampai loss-nya lebih dari 10%. Menurut saya semua bisnis sih kayak gitu ya kalau mau ya, mulai. itu fair, fair Pak. Karena Iya, ya kita kalau nggak memikirkan resikonya, iya, mungkin bahasa umumnya ya naif gitu. Padahal iya, nggak ada bisnis yang tidak ada resiko gitu. betul, Itu betul. memang mungkin beberapa waktu terakhir ini apalagi kok sudah kena hantaman market merah tebal-tebal gini mulai panas kita. Nah, Mulai semoga pengen ini balas juga dendam, Pak ya. eh, mengingatkan teman-teman sekalian, tenang-tenang dulu. Iya, tenang, Tenang, jangan tenang, masuk masih dulu. jauh Belanda. Iya. Kalau nggak punya Nah, posisi jangan masuk dulu. ya belum yakin, jangan entry dulu. Kalau yakin, Ya, ya baiknya siapkan jaga-jaga, resikonya. resikonya kecilin dulu. Situasi belum enak nih, ini masih. Iya. eh, Kan itu tapi dagang banget kan Pak ya. Mau betul, beli sayur kayak tadi sayur kan paling gampang ya. Mau mau pulaan ya buah kita milih buahnya apa. Oh betul, lagi nggak ada yang laku nih. Sekarang kayaknya kalau buah itu banyak yang anggur apa itu Pak ijo-ijo itu. ya betul. Nah, itu Dibandingkan kalau dengan udah rame gitu mau pula pasti harganya kan mahal. iya, Nah, bisa dijual lebih mahal nggak? Gitu-gitu. Jadi apa ya Pak? Selain resikonya dulu dipahami, mesti bawa santai aja ini bisnis gitu loh. santai, Nggak betul. bakal Kita kita nemuin kulaan apa terus langsung tiba-tiba jadi kaya raya besoknya punya harta betul. kekayaan yang banyak banget gitu kan? Kan nggak terjadi Bisa dalam satu bisa hari. return 100% besoknya, wah itu semua orang ya mau. Iya, ya memang ada potensi itu bisa terjadi, cuman ya Ya itu ya potensinya kecil probabilitasnya sekali kecil lah. masalahnya. Iya, Kita kalau bicara analisa teknikal kan juga sama, semuanya kan juga probabilitas gitu, bukan probabilitas iya. sesuatu yang Skenario-nya pasti nggak akan. boleh satu kan, Pak? Betul. Kita Iya, mengantisipasi lah bahasanya, yes. bukan bereaksi ya ini sekarang udah ada nih candle bullish tebal masuk gitu kan, nggak sederhana itu. Nggak kayak gitu juga. Juga harusnya nanti malah takutnya loss dan secara mental kita juga kena gitu. Iya, iya. Sama Kok kita bisa, ekspektasi itu berarti, Pak. oh Setting ya ekspektasinya ekspektasi. itu juga penting. Iya, Kita, yang bikin banyak hancur itu trading dengan ekspektasi sih, Pak. Itu iya sedih. Ya ekspektasinya. nggak karuan itu, Pak. Apalagi kemarin mungkin waktu COVID itu ya, waktu COVID 2020, Ya, IHSG-nya naik kencang, super bullish. beli di atas. 2021, 2022 sesak nafasnya. Beli di atas. Nah itu, eh, ya mungkin yang sakit itu bukan realita, tapi cara antara realita dan ekspektasi kita itu kalau sudah Iya, jatuh itu. ekspektasinya ketinggian, Pak. Betul, itu juga sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang sulit ya, maksudnya logika sederhana aja, cuman mungkin kita yang memperumit situasi Iya, jadi iya. kelupaan juga. Kita karena Kita, trading nggak perlu dagang ya. Kita ngomong ya berdagang itu tidak ada unsur ekspektasi sebenarnya sih. Ekspektasinya harus realistis maksudnya. realistis, Kalau betul. ya kalau misalnya saya mau pulaan semangka di Trawas atau pulaan Ya, susu terus di Trawas gitu ya, terus berharap pulangnya bisa bawa Innova 2 langsung untungnya itu saya, waduh, begitu aduh, belum bawanya, belum nanti kalau susunya nggak laku dan lain sebagainya, sedih, iya, stres, betul, belum kan nanti nggak susunya realistis ya. sisa, rusak. Iya, iya kan Pak? Betul, betul. Tapi di sisi lain sebetulnya trading juga ada sisi baiknya juga gitu kan. Kita tidak perlu menyimpan sayur, susu misalnya, Ya, atau stok gitu yang butuh gudang kah atau butuh tempat untuk mengawetkan gitu. Kita kan yes, tinggal entry di internet saja lewat platform yang sudah ya, disediakan, analisanya relatif juga
lebih sederhana daripada kita berdagang, mungkin berdagang sayur sayur. gitu. Ini tren pasarnya di mana, Ya, betul, dan cari betul, datanya betul, lebih sulit, Pak. betul, Kita kalau betul, betul. trading kan cari data, eh, kalau boleh ngomong ya tinggal lihat aja TradingView selesai. Ya, ya, Tinggal nanti datanya dianalisa dari sana, cari berita, laporan keuangan juga di internet sekarang tersedia ya. sekali gitu. Ya itu yang Itu juga orang sisi nggak fair, Pak. Jadi iya, memang trading saham ini paling mudah dan terjangkau. betul. Kan kalau di compare sama sayur atau susu tadi ya, kalau kita nggak punya channelnya, mau kulak di mana, kita nggak tahu mau Mm-mm, jual di mana, itu nggak mudah juga. Terus betul. transportasi kita mesti koordinasi sama sana sini. Nah, segala kemudahan yang ada di trading ini membuat siapapun boleh masuk kan. Akhirnya termasuk Siapapun orang-orang yang boleh masuk. tidak tahu basic berpikir bisnis ikut-ikutan masuk. Nah, Nah, itu kebingungan jadi sama susah. kayak yang sudah pengalaman gitu. Iya, Nah, jadi yang influencer-influencer salah yang bukan trading sahamnya, yang salah yang ya ya itu settingnya awal itu loh Pak. Itu yang setting bisa. awalnya ekspektasinya Iya. sudah sangat dibuang. Kalau kalau kita bisa sewa lapangan futsal, bukan berarti kita Hmm. jago kayak pemain futsal kan. Oh Kalau ya, kita, ya beda. iya kan gitu kan. Kalau kita Ya, bisa main basket, kita nggak bisa terus shooting kayak Michael Jordan gitu kan, Pak. oh ya, Itu kan harus latihan itu tuh. harus latihan Itu dan beda kan. bertahun-tahun, Pak. Nah, Lama itu yang belum nggak kelihatan dewasa. itu kan. Ya, betul. Iya, jadi bisa masuk sama memenangkan permainan, that's two different things ya. Betul, betul, betul. Nah, kita mungkin di let's say trading saham ini eh, belum sepengalaman itu, belum sedalam itu ilmunya, tapi sudah merasa saya jagoan itu pasti untung saya. Nah, Iya, itu kalau yang udah di biasanya lapangan, terjadi. rasanya Ya, udah kayak Michael Jordan, pakai sepatunya Jordan, betul. pakai kaosnya Jordan. Iya, sudah pakai Ternyata tangannya jersinya, nggak sama. nggak sama, betul, nggak sama. Apalagi sekarang kan kita dimudahkan dengan sosial media ini. Beberapa orang itu memang membagikan mungkin trading plan-nya atau mungkin analisanya. Ya, Nah, ya, analisanya dibaca, trading plan-nya dibaca, disclaimer-nya tidak dibaca. Jadi, nah, kalau rugi marah-marah, padahal kan, loh, iya, tunggu dulu, iya, iya, analisanya bagaimana, dan iya, ya resiko kan tetap tanggung jawab kita masing-masing, Pak. betul. Ngomong Ya, soal ya, ya. media sosial dan segala macam grup, Pak. Saya juga ada grup Ya, di Telegram, tapi saya berusaha untuk tidak bikin trading plan. Saya betul. berusaha bikin trading idea ya. Mudah-mudahan teman-teman Hmm. yang ada di grup itu bisa dapat manfaatnya dari konsepnya lebih ke backtest sih. Ya, Kita nyoba kalau ini ayo kita amatin bareng-bareng. Kalau mau trading di situ silakan, tapi udah bukan betul. berdasarkan yang saya ajakan gitu. Ya, Nah, ya. ngomong-ngomong soal medsos sama grup-grup yang mudah sekali kita akses, itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman yang Hmm. ada di saham dan masih masih memang sedang belajar. Yang harus diperhatikan adalah em, dengan kemudahan itu, persepsi kita, Ya. sudut pandang kita itu sebenarnya di drive sama mereka, Hmm, oke. sama semua yang kita lihat. Nggak usah di trading lah Pak. Kita sekarang kalau lagi suka barang apa, terus Nah, browsing, habis itu buka IG, yang keluar iklan itu kan. Nah, betul. teman-teman tuh harus kuat banget. Itu yang diperlukan untuk jadi pedagang Pak. Jadi nggak bisa. Hmm. Jarine Tonggoku, katanya tetangga saya. Ya, ini lagi Waduh. bagus ini semangka, terus Iya, ikut kulak semangka. nggak Kan semangka. kita harus lihat, Pak, bener tak semangkanya lagi bagus. Kalau ternyata tetangganya bilang kulak semangka lagi bagus, satu RT ikut, tapi menurut yang kita lihat sekarang waktunya kulaan Lombok, ya beli Lombok. Betul. Iya, Nah, kalau kita nggak punya kemampuan itu, kita akan di-drive sama segala macam akses yang dimudahkan itu. Sekarang ya. kalau ada di beberapa sekuritas tuh ada chatnya Pak, ada timelinenya itu apa namanya itu, yang mereka bisa Eh, posting.
mereka bisa Iya, saya paham. kasih. Saya juga Ya, nggak saya tahu saya nggak tahu namanya. namanya. Iya, Nah, tapi dia itu gangguan itu mungkin ya. itu kalau kita bacanya diambil hati dalam tanda Iya, kutip ya, ngikut Pak. oh, iya, Apalagi kita udah suka sama orangnya, ngikut kita. Nah, jadi iya, sebenarnya iya. kuncinya yang saya mau tekankan, kemudahan itu sebenarnya tidak mempermudah sikap yang harus kita punya sih. Gitu. Segala macam fasilitas kemudahan ini sebenarnya justru challenge buat angkatan kita yang sekarang trading online, media sosial mudah Media sekali. sosial. Semua Betul. orang bisa kasih rekomendasi, Ya, semua ngasih analisa gambar dan lain sebagainya. Itu challenge sih. ya. Ya, karena Challenge buat pedagang itu tadi, Pak. perkembangan zaman sekarang ini dengan teknologi yang ada sekarang itu juga memudahkan, tapi juga ada tambahan challenge gitu. Betul. Masalahnya beda gitu, bukan mungkin seperti dulu kesulitan data. Sekarang data mudah, tapi informasinya kebanyakan. Kalau nggak pintar-pintar Informasinya kebanyakan, ya. memilah-milah malah nggak baik nantinya gitu. Iya, iya, betul. Ya, ya, Itu ya, ya. maksudnya, Pak. Justru Nanti kemudahan ya, ini sebenarnya challenge sih buat kita. iya, kalau sudah bisa menjalaninya dengan baik ya trading kita jadi fun gitu. Nah, itu kan Iya, yang kita semua mau gitu. iya. Nah, kalau bicara fun trading ini dari komunitasnya Kak JD apakah ada kayak sharing atau mungkin pendapat atau strategi lah bagaimana itu supaya trading kita atau aktivitas bisnis dagang kita di saham ini tuh bisa menyenangkan, bisa tidak terlalu demanding untuk kita dan kita bisa enak gitu tradingnya. Iya. Kalau saya sih memang konsep awalnya makanya pakai nama fun trading itu karena saya maunya belajar dari pengalaman saya juga. Saya juga masuk Hmm. ke saham kan ikut-ikutan juga, Pak. Jadi ya Oh, oke. udah sempat jatuh. Ya, Terus konsepnya fun trading itu saya mau memang ya dibawa fun aja. Jadi kuncinya sebenarnya nyantai aja lagi, nggak harus hmm. besok cuan gitu loh, santai Ya, aja. Kalau emang harus belajar dulu ya belajar dulu. hmm. Kalau emang udah waktunya take profit ya take profit. Cek profit. Kalau barangnya jalannya udah sesuai sama yang kita mau tapi terus nggak sampai ke target ya pasang trailing stop. Oh, betul. Konsep-konsep saya lebih gitu sih Pak. Jadi saya maunya kuncinya awal itu kalau kita nggak enjoy melakukan sesuatu, kita nggak happy dulu, nggak Ya, santai aja dulu, itu ya kalau bahasa Jawa gerusa-gerusu itu loh Pak. Gerusa-gerusu iya, itu nggak pernah iya, bagus hasilnya. ke susu. Iya, Kayak kan Pak Jokowi sudah pesan ojo ke susu ojo ke susu, iya, dengan santai pelan aja. aja. Ya, Nah untuk ya, ya, setuju. santai itu tadi challenge kita kan banyak media sosial, akses yang segala macam media, ada yang ngasih rekomendasi, ada yang cocok sama kita, ada yang nggak cocok sama kita. Ya Ya, saya nggak ngomong benar sama salah ya. Tapi ya, segitu banyaknya informasi itu yang harus kita, kalau kita nggak santai, kita bingung ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Yang ini belum hmm. selesai, pindah ke sana. Yang sana belum selesai, pindah ke sini. Akhirnya Lagi. nggak ngapa-ngapain. Bingung Betul. karena PDW katanya ya Pak. Iya, itu Bingung bingung kita sendiri gitu bahasa Indonesianya ya. orang Surabaya bisa bilangnya ya bulat, Bulat ya. rumit, rumit. Bulat kayak Ini entutnya maunya tentara katanya kan, Pak. waduh. Ya bisa jadi, cuman ya memang mungkin juga bahasanya juga semangat zaman mungkin ya, zaman milenial sekarang ini orang mudah untuk ya entitled gitu mungkin apa ya meremehkan banyak hal dan merasa kayak ya, saya ini layak untuk dapatkan eh, cuan besar misalnya, tapi sebetulnya effortnya juga nggak seimbang gitu. Ya. Ya, 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 ya. Memang apa ya eh, penting Ya sih untuk santai aja menjaga lagi gitu loh Pak. diri Santai yang aja. santai aja lah. Iya. Itu yang agak sulit hari-hari ini, apalagi ya wah ini lagi gini marketnya, terus eh rupiah kok kelihatannya melemah terus, Iya. sentimennya kok banyak yang negatif. Nah, untuk bisa tetap santai dalam kondisi yang banyak sentimen negatif ini dan banyak informasi yang membombardir kita dengan berita-berita yang buruk itu,
Kalau dari fund trading gimana Ya, caranya dan apa yang perlu kita siapkan lah mungkin? ya. Pak, saya sendiri juga nggak bisa tenang banget ya Pak ya. Cuman at Ya, least menurut saya obatnya itu knowledge sih Pak. Obatnya itu eh, nambah pengetahuan. nulis Pak ya. Knowledge, Oh, bukan knowledge ya, knowledge, oh pengetahuan. knowledge ya. Ya, 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 ya. jadi kalau kita nggak punya pengetahuan, Hmm. ya cenderung persepsi yang terbentuk itu pasti karena pengetahuan kita segitu. Oke. Itu kuncinya sih buat saya sendiri pengalaman ya. Saya berusaha share ke teman-teman. Ada teman yang Hmm. eh, aku mau nabung dong gitu, terus saya pilihkan saham ABCD gitu ya. Ya, ya. Ini karena mau nabung fundamentalnya bagus, technical potensinya masih ke sini, bisa dibawa turun ke sini. Oh yaudah beli. Begitu beneran dibawa turun ikut bingung Pak, Ya, karena tidak punya knowledge-nya. Nah betul, betul. saya bilang kalau memang nggak nyaman dijual saja, dijual rugi. Kalau menurut Hmm. kamu gimana? Dia nanya. Menurut saya ya biarkan dulu karena memang bisa ke situ teknikalnya. Nanti kalau Betul. punya uang lagi, kan saya nyarankan kalau dia mau nabung itu rutin saja bulanan dibeli lagi, dibeli lagi. Hmm. Yang analisanya fundamental gitu. Pokoknya selama marketnya belum crash saja, udah ditunggu saja. Hmm. Saya yang nggak bisa jawab itu kapan jalannya. Nah, kita bukan market maker soalnya, Pak. Iya, iya. Jadi Iya, saya, kita. karena kita punya knowledge-nya, kita ngomongnya tenang aja kan. Hmm. Nah itu kan frontal banget dengan teman saya yang saya rekomendasikan ini. Hmm. Setiap harinya apa Pak? Lewat chat nyapa. Ini gimana Oke. tapi nyapanya gitu, bukan selamat pagi. Ini gimana Pak? Langsung Merah to the lagi. point. Ya Ya, susah jadi juga. buat, iya, obatnya knowledge sih Pak, obatnya pengetahuan. Jadi diisi saja diri kita ini dengan knowledge-knowledge yang memang sumbernya terpercaya ya. Betul, Bukan betul. bukan apa timelinenya medsos ya, karena Oh iya, timelinenya iya. medsos memang ada yang bagus, ada yang enggak. Minimal kalau kita nggak bisa konsul dengan siapa-siapa, baca buku lah. Atau ikut Ya, ikut kegiatan Bitrate ngadakan misalnya ikut. Karena kan udah pasti yang ngadakan terpercaya. sudah terpercaya punya, ya Iya, kita punya kan pengalaman bisa mungkin dilihat kita. sumbernya. Betul, Ya, betul. kalau Ya, medsos ya ya. kita mesti pinter. Nah, kalau Ya, knowledge kita nambah, Pak, ya. persepsinya yang asumsi persepsi yang kita bangun di pikiran kita itu cenderung akan ya lebih 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 luas. kaya, lebih luas. Akhirnya dampaknya ya tadi, ya santai aja lagi kan memang bisa ke sana. Ya, 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 ya. Ya Ya, kan kan betul. kalau mau menang pertandingan sepak bola nggak harus 1-0 di menit pertama. Ya, Kan ya, ya, bisa ya. 0-0 dulu terus perpanjangan menang kan bisa gitu-gitu loh, Pak. Karena kita Apalagi tahu sepak bola itu isinya permainan yang sama-sama kuat, adu strategi dan lain sebagainya. betul. Itu ilustrasinya. Jadi nggak yang gerusa-gerusu gitu loh. Terus kalau kalah gimana? Ya sudah kalah. Iya. Ya itu yang paling sulit kan itu, Pak. Kalah saya. Gimana? Saya kan nggak boleh kalah. Nah, itu Nah, itu. ekspektasi yang salah juga itu. Ya, Iya, ya ya itu itu yang balik ke yang tadi, Pak. Masuknya ke sini karena bukan mau berdagang. mau cari isi money mungkin Isi bahasanya. money ya. Tapi ya, Kalau isi money ya, ya saya ya mau, tolong saya diajak lah. ya, ya, Kita kan juga mau, Pak, nyari duit gampang. ya, ya, ya memang ya itu kan ada istilah nggak ada makan siang gratis lah. Betul, Mungkin ya itu ada benarnya juga gitu. Ada yang betul, bayar. Nah, kalau gratis ya buat kita gratis tapi ada yang bayarin juga sebetulnya. betul, betul. Iya, Makanya jadi kita ya harus jadi orang yang selalu makan siang gratis gitu. Jadi gitu milih-milih ya. ikut siapa kan, Pak? Jadi kita Ikut pintar-pintar milihnya movementnya itu. siapa? Iya, Nah, iya. ya, betul, betul, betul. Itu Ya juga kalau satu dibikin strategi. lucu sih gitu sih Pak. Saya itu memang kepinginnya bikin fund trading itu ya, ya lucu-lucu Ya, aja. Kita ini dagang gitu loh, nggak usah ah, stres-stres banget. ya, Ekspektasi realistis saja. Belajar, ya, ayo belajar bareng. betul.
betul betul. Kan katanya rezeki sudah diatur sama yang kuasa, masa Iya, kita pusing-pusing. iya, Ya ya ya. Nah, oh gitu iya Pak Willy. teman-teman, kalau ada yang mau tanya, ini kita kasihkan ngomong sampai lupa nyampein. Nggak mau tanya boleh langsung aja ketik di kolom komentar atau mungkin bisa dipencet bubble tanda tanyanya itu kalau ada pertanyaan kita akan jawab sebaik mungkin. Ya, Nah, iya terus kemudian kan gini tadi kalau istilahnya apa tuh namanya permainan sepak bola ya kan tidak melulu menit pertama terus kita bisa ngegolin 1-0 apalagi 3-0 gitu. iya, Ilustrasinya permainan sepak bola ada offense ada defense. Nah kalau betul. kita coba bawa permainan offense dan defense di sepak bola ke pasar saham atau kita sebagai pebisnis atau trader saham nggak pasar saham gitu, eh, offense dan defense di posisi sebagai trader itu kira-kira seperti apa Pak supaya mungkin kita juga oh ya kita perlu ngegas sekarang Ya, tapi ini posisi saya harus ngerem bahkan mungkin berhenti dulu karena lagi ada banjir misalnya kalau nyetir di jalan gitu. Nah kalau di ya, pasar saham itu seperti apa Pak kira-kira? ya, ya. Oke, kalau di market ya Pak ya, saya Ya, ngomongnya konteksnya di kita ngelihat candle lah Pak ya. Kalau ya bahasa setuju. akademisnya itu price action gitu Pak. Ya, Jadi kalau kalau ini kalau dicocok-cocokin ya, kalau kita mau offense itu eh, semacam kayak buy on breakout. Tapi jangan hmm. lupa Pak, kalau breakout itu biasanya dia akan retest yang di break. Nah, jadi Ya, kalau teman-teman mau offense, ya offense itu hmm. juga pasti harus siapin baliknya. Ya, ya Nah, betul. kalau defense mungkin ini kalau balik lagi ya, ini dicocok-cocok ini bukan teori Ya ini valid yang udah betul. ya Ngobrol santai lah kita ngobrol santai ibarat ya. ngafe ini cuma ngafenya Iya. lewat Instagram. Nah, kalau mau defense ya biasanya itu kalau kita ngelihat ada trading range ya kita bisa beli yang di bottom. Kalau ada reversal loh Pak ya, Iya, ibaratnya betul. Itu jangan di itu yang penting bottom, itu. nggak ada reversal disikat aja gitu. Terus Iya itu bisa. di break, iya breakdown supportnya juga masih disimpan dengan ikhlas. Jadi Iya. saya Iya. mungkin kalau mau dicocok-cocokin offense defense itu bisa dan itu paling enak kalau memang kita udah melihat terjadi trading range ya, Pak. Karena kita memang di saham ini konteksnya cuma bisa beli murah jual mahal, nggak bisa Iya. sebaliknya. Ya Iya, kita iya. Betul. satu arah. Satu arah Mungkin santai aja. mungkin begitu sih Pak. Jadi ya dinikmatin aja dan Betul. memang benar kata Pak William kita mesti tahu strateginya kapan. Mm, mm. Iya, 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 iya. Nah, ini ada beberapa teman kita yang sudah mulai tanya nih, Pak. Pak, ada Kak Hengki Octavianus. Nah, untuk persiapan video dressing nanti saham apa ya yang recommended nih dari fund trading, Pak? Gimana? Oh, itu mestinya yang jawab Pak William itu mestinya. Iya, iya, iya. Kalau Saya saya kalau seasonal ini kebanyakan saya ngikut informasi dulu baru saya lihat chartnya. Jadi ya, kalau untuk saat ini ditanya ya mungkin bisa saya refer ke analis-analisnya sekuritas. Tapi kalau saya balik lagi, habis itu saya lihat chartnya dulu. betul, betul. Soalnya kalau ngomong harga minyak naik, harga gold naik, Iya, gold naik juga saham-saham yang gold ya nggak jalan juga ya Pak ya. jangan juga Masih belum masalahnya. jalan. Iya, jadi saya nggak berani ngerekomendasi teman-teman lebih baik em, analisnya sekuritas itu kan memang udah mereka kerjaannya ya dan mereka punya data yang cukup untuk bisa membuat rekomendasi. Dari rekomendasinya mereka kita liatin chartnya. Betul, Mungkin nanti betul. bikin sesi lagi sama Pak William kita. Pak ini ada rekomendasi ini Ya, Pak, kita ya, lihat chartnya gitu. rekomendasinya. Ya, 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 ya. Gitu Ya, sih Pak, itu disclaimer betul, Pak. betul. Ya, disclaimer-nya tetap resiko dan
apapun yang terjadi nantinya juga tanggung jawab teman-teman ya. Iya, Nah, kita di sini lebih sharing, diskusi, iya, sama berbagi pendapat dan pengalaman iya, gitu. Kalau dari saya sih untuk window dressing kan biasanya terjadi kalau nggak November, Desember. Ini ya. masih 29 Oktober, jadi Belum. ada baiknya juga tunggu dulu masuk bulan November. Mantap. Meskipun meskipun besok itu sudah 30 tapi masih belum November. Kan memang apa ya, trading atau trader itu yang sulit kan ilmu sabarnya itu. Iya, 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 Itu iya. yang mahal. Jadi tunggu dulu nanti kalau misalnya ada window dressing laporan keuangannya seperti apa. Kemudian juga sama kayak Kak Jadi juga chartnya terus dilihat cocok, atur risk to reward, eh, kemudian juga strateginya gimana, keluar di mana, untuk resiko stop loss-nya, kemudian take profit-nya nanti teman-teman mau take profit maksimalnya di berapa, parsialnya di berapa. Saya sarankan teman-teman juga untuk take parsial ya, soalnya situasi market sekarang ini Ya, kelihatannya juga eh, banyak kejutan gitu. Cuma kejutannya ya. bukan harga terbang ke atas ini masalahnya. Kejutannya kebalik, kejutannya merah-merah. Kejutannya Ah, beris besar-besar. guys. Ya, ya moga-moga bisa membantu Kak Hengki Octavianus ya, Iya, sharing-sharing kita. iya Kak Hengki Ah, nyantai aja dulu. Kita nah, lihat nyantai itu bareng-bareng nanti. Kan kepala. balik ke tadi yang kita obrolin berdagang itu Pak. Tunggu dulu Iya, aja yang betul. lagi nanti ada yang mau beli siapa baru kita pulang. Iya, betul, 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 Jangan betul. ikut-ikutan nanti malah nggak ada yang malah nggak bisa Ya, dijual takutnya repot nanti malah. salah ikut, mungkin Iya, maksudnya orang itu nggak seperti itu, cuman kita yang salah nangkap, jadi salah gitu. iya. Iya, 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 iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sylvia Telihara dari bagian question ini. Cara memilih sektoral yang lagi hype gimana ya Pak? Thank you. Eh, Nah, ini ya Pak itu William cari lagi nih. sektor-sektor yang hype. Ya kalau hype kan pasti rame di medsos ya. Itu nge-hype sih. Ya kalau hype Ya ya betul betul. kalau hype ya gitu sih. Cuman ya mungkin secara teknikalnya ya sudah mulai ada tanda-tanda reversal atau sudah konfirmasi reversalnya. Kemudian juga potensi untuk uptrendnya cukup besar. Soalnya kita kan balik lagi marketnya yang kita bisa ambil satu arah ke atas gitu. Iya, Tidak seperti mungkin pasar forex atau kripto yang futures yang bisa dua arah gitu. Jadi betul. ya mungkin tipsnya ya lebih carilah yang hype-nya itu hype positif, naik bullish, bukan hype yang orang-orang marah-marah maki-maki ini kok turun ya. Yang hype juga sih cuma kan kurang tepat gitu jadinya. Ya sektor-sektor yang sekiranya secara teknikalnya bagus, teman-teman bisa cek di TradingView itu ada chart indeks sektoralnya, IDX seperti IDX Mining kah atau IDX Finance. Sorry, Ya, maksud saya IDX Energy bukan mining. ya Nah itu energi. nanti teman-teman bisa cek daftar indeksnya, chartnya seperti apa, itu bisa membantu. Mungkin juga dari sisi news yang lagi sering dibicarakan apa, ini musimnya apa, kayak mungkin sekarang musim semangka bukan musim melon gitu. Ya, ya, Jadi itu juga nyesuaiin juga lah. Ah, nggak kerasa udah 8.24. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada closing statement maupun juga poin-poin penting yang ingin Kak JD dari Fund Trading sampaikan ke teman-teman, khususnya menghadapi market yang cenderung bearish katanya di candle merahnya tebal-tebal. ya, Ya kan Kak? ya. Thank you Pak William. Eh, saya nggak banyak-banyak. Hmm, Balik lagi kuncinya bawa santai aja dulu. Jangan gerusa-gerusu karena ini berdagang. betul. Karena kalau gini, kalau kita nggak santai, itu nanti kita nggak bisa ngeliat yang sebenarnya terjadi apa. Kalau kita udah Betul.
punya persepsi kita, kita akan ngelihat kejadian itu berdasarkan persepsi kita. Dan itu merugikan. Kebanyakan Oke. merugikan sih Pak. Ya, Kebanyakan merugikan. Ada yang menguntungkan tapi kebanyakan merugikan. Nah saya sih sekian lama em, mengalami yang kayak gitu, saya ngerasa rugi banget ya, dan ya, kapok ya. Jadi kita ya, ya. santai aja dulu karena kami, saya dan Pak William kebetulan basicnya technical, jadi kita lihat aja chartnya. Betul. Kalau belum ada konfirmasi reversal, kalau katanya basic technical analysis itu dia nggak bikin higher high, higher low, Ya, itu ya, jangan diapa-apain udah. Kalau punya anak main aja sama anak. ya, Kalau deket kolam pancing pergi aja ke kolam pancing. ya, Market ya kalau trennya turun dia akan lanjut terus turun. Udah. ya, nggak ada ampun, Pak. Iya kita nggak bisa. Ini kayaknya turun terakhir. Katanya siapa? Betul, betul. Katanya teman saya Pak sebelah. Oh ya sudah. Kalau temanmu benar saya juga mau dikenalin kan. Ya, ya, Jadi kalau technical teman-teman udah nggak bisa ditawar. Kalau belum ada tanda reversal yang jelas sudah stop dulu. Nggak ya. harus kan kita dagang itu ada dagangan yang tidak menguntungkan terus kita beli kan nggak harus setiap hari jualan gitu loh Pak. Betul, nggak harus setiap hari dagang. Ada waktu yang baik, ada waktu yang Iya, tidak baik. boleh sih setiap hari dagang tapi ya jangan minta untung terus setiap hari ya. Iya, itu juga masuk akal dan realistis Iya, sekali. kalau ngomong boleh nggak boleh sih boleh aja duit-duitnya Ya, sendiri ya boleh lah. ya, Saya ya, tetap mau dagang meskipun rugi saya komit berdagang ya boleh aja. ya, silakan. Iya, betul, Itu betul, Pak, betul. itu Pak William. Jadi bawa santai aja dulu, jangan Ya, mau ya, kunci sama persepsi-persepsi. ya, Merugikan, merugikan. Dan sangat. tunggu konfirmasi Iya, universal, khususnya di iya, momen-momen market seperti ini. Nah, iya. kalau teman-teman mungkin ingin tahu reversal seperti apa, technical seperti apa, nah teman-teman bisa kunjungi Instagram kami ya. Jadi Boleh. ada @trading.id maupun juga bitrate_area.vision. Understood. Dan ya, nggak kerasa kita sudah kurang lebih 1 jam nih ngobrol-ngobrol sama fund trading. Thank you untuk teman-teman waktunya. Thank you juga khususnya untuk Kak Citi yang sudah meluangkan waktu di hari Minggu pula untuk kita ngobrol-ngobrol Iya. santai, sharing mengenai saham. Thank you Pak Dan William. teman-teman juga mungkin yang ketinggalan joinnya agak terlambat tidak dari awal, nanti bisa cek di Instagram kami ya @bitrate_edition di bagian eh, apa itu live Instagram yang sudah direkam. Nanti teman-teman bisa replay lagi pembicaraan kita. Ya. Oke teman-teman untuk Satu lagi Pak William. oh ya Pak, silakan silakan. Saya mau info ke teman-teman kalau Bitrate ini salah satu tempat saya belajar juga. Jadi Pak William kan nggak tahu kalau ilmunya saya curi-curi dari website, dari postingan-postingan itu. Jadi Iya, teman-teman kalau mau baca postingan-postingannya Bitrate itu keren-keren sih. Itu Pak. iya, Saya iya, nggak iya. dibayar loh Pak. Ini Oh iya, jujur iya, beneran. kita nggak Beneran saya nggak nyolong ada Pak. nggak ada janjian di belakang layar untuk ngomong ini kok teman-teman. Nggak ada, nggak Sungguhan. ada. Saya nyolong beneran soalnya Pak. Ilmu-ilmunya, Ya, ya, pengetahuannya ya, saya ambilin. ya. Thank Thank you you Pak. Mbak Apa? Meliani. Thank Thank you. you. Oke. Dan thank you juga untuk teman-teman semua. Ya stay tune. Terus cek juga untuk Instagram Fund Trading Fitri juga teman-teman. Ya, Oke, untuk malam hari ini sampai sini dulu. Thank you. Kita terima pamit kasih. dulu. Terima kasih. Semoga jadi berkat untuk semuanya. Amin. Oke. Terima Thank kasih. you. Selamat malam. Selamat malam.